warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, saya Hani Arifia dengan NIM 0306231032. Di sini saya akan izinkan saya untuk mengajak teman-teman sekalian untuk mendiskusikan materi kepalang merahan dengan judul pertolongan pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pertolongan pertama. Nah, baik, pengertian pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, mengapa pertolongan pertama itu penting? Pertolongan pertama itu penting karena itulah yang kita berikan kepada orang yang sakit atau cedera untuk menyelamatkan jiwa penderita agar tidak meninggal di tempat, mencegah cacat, misalnya luka yang membekas, memberikan rasa nyaman dan mempercepat penyembuhan. Kemudian saya akan membahas mengenai tujuan dari penolongan pertama, yaitu yang pertama menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Dasar-dasar pertolongan pertama, yang pertama persetujuan tidak pertolongan. Nah, ada dua bentuk persetujuan atau izin bagi penolong untuk melakukan tindakan. Yang pertama, persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat adalah persetujuan umum yang diberikan dalam keadaan penderita sadar atau normal. Kedua, persetujuan yang dinyatakan adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau secara tertulis oleh penderita itu sendiri. Kemudian apa sih yang perlu disiapkan sebagai kita yang menjadi penolong pertama? Itu ada beberapa, yaitu sarung tangan latex, masker penolong, kasa setril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plester, gunting pembalut, kapas atau selimut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian-bagian tubuh manusia yang dilindungi oleh kuat dan diperkuat oleh rangka. Itu ada 5 bagian. Yang pertama itu di kepala, terdiri dari tengkorak, wajah, dan rahang bawah. Kemudian yang kedua itu ada leher, dan yang ketiga itu ada batang tubuh yang terdiri dari dada, perut, panggul, dan punggung. Nah, yang keempat anggota gerak atas terdiri dari sendi bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Nah, yang kelima yaitu anggota gerak bawah yang terdiri dari sendi panggul, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan yang terakhir kaki. Selanjutnya saya akan membahas sistem tubuh manusia. Nah, sistem tubuh adalah susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, ada beberapa sistem tubuh manusia, yaitu sistem rangka, sistem otot, sistem pernapasan, sistem pendarahan darah, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem kelenjar buntu, sistem kemih, kulit, panca indera, sistem reproduksi, dan lain sebagainya yang memiliki manfaat dan pelindungannya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenal luka atau rusaknya kulit. Yang pertama itu ada klasifikasi pembagian luka, terbagi menjadi 2, luka yang berdarah dan luka yang tidak berdarah. Nah, contoh dari luka yang berdarah itu misalnya terjadi saat kita jatuh kemudian mengeluarkan darah. Kemudian contoh dari luka yang tidak berdarah itu misalnya memar saat kita terbentur benda keras. Nah, mengapa kita perlu menggunakan penutup luka? Karena itu dapat menghentikan pengeluarannya darah, dan yang kedua itu mencegah kuman untuk masuk ke dalam luka. Nah, apa saja sih yang bisa digunakan untuk menutup luka? Yang pertama itu ada kaca setril, kedua itu ada plester, dan ketiga itu ada penutup buatan sendiri. Nah, kemudian saya akan mendiskusikan mengenal luka bakar. Jadi, pengertian luka bakar yaitu semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi. Nah, contoh dari penyebab luka bakar itu yang pertama itu ketika panas, suhu itu di atas 60 derajat. Contohnya seperti api, uap panas, dan benda panas. Kemudian yang kedua itu ada listrik, contohnya listrik rumah tangga, petir. Yang ketiga kimia, contohnya itu seperti soda api, air zaki atau juur. Yang keempat itu ada radiasi, contohnya itu dari sinar matahari atau ultraviolet dan bahan radioaktif. Nah, penggolongan luka bakar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu luka bakar derajat 1, permukaan, meliputi permukaan kulit yang paling atas atau kulit ari dan epidermis. Yang kedua ada luka bakar derajat sedikit lebih dalam, dan yang ketiga ada luka bakar derajat 3, lapisan yang terkena tidak terbatas bahkan sampai ke dalam tulang dan rongga dalam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
teman-teman sekalian bisa membaca mengenai pertolongan pertama melalui jurnal, artikel, atau web lainnya seperti Google, Chrome, dan lain sebagainya untuk mendalami mengenai materi pertolongan pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.